Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang ya, nasi sudah menjadi bubur dan bahkan penandatanganan surat pemecatan langsung ditandatangani oleh Ibu Megawati. Dan akhirnya Pak Jokowi, Gibran, dan bahkan juga Bobi Nasution dan 27 kader lainnya sudah resmi dipecat dari keanggotaan partai tertanggal 16 Desember yang lalu. Nah, ini juga hal yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Arah sikap dari PDI Perjuangan itu seperti apa ketika ada kader-kader yang setidaknya melanggar ADART partai dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat ini pun juga sudah tegas dan kemungkinan juga menunggu momen yang tepat setelah Pak Jokowi purna tugas dari masa jabatan sebagai presiden dan akhirnya langsung gaspol dan menggelar konferensi pers dan langsung mengumumkan pemecatan dari Pak Jokowi. Dan ini pun juga menimbulkan dari reaksi publik ya, bahkan dari pendukung-pendukung Pak Jokowi, kenapa baru sekarang ini dan lain sebagainya, kenapa tidak dari dulu-dulu ketika bermanuver. Dan bahkan juga Gibran pada saat lalu juga setidaknya curhat pada saat pemilihan ketua PP Pemuda Katolik, itu bahkan sempat curhat ya, sudah dipecat setidaknya dari keanggotaan partai dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan yang membuat Pak Jokowi menyesal meninggalkan PDIP kemungkinan ini ya, karena pada saat lalu itu ada pemberitaan ya, F.E. Krudi setuju Jokowi jadi ketum PDIP, Gibran bungkam. Wow. Nah, padahal juga akan ada usulan setidaknya Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP ya. Kalau kita lihat sekarang ini Ibu Megawati sudah usianya sudah sepuh ya, dan kemungkinan juga Ibu Megawati menginginkan setidaknya ada kader-kader yang setidaknya bisa lah menggantikan Ibu Megawati untuk memimpin sebagai ketua umum pada PDI Perjuangan, regenerasi lah. Dan ini kemungkinan Pak Jokowi pasti kaget ya. Saat ini Pak Jokowi juga sudah tidak mempunyai partai politik ya. Dan partai-partai politik yang lain pun juga sama halnya, menurut saya hanya omon-omon saja. Bahkan pada saat pemecatan Pak Jokowi, semua partai-partai berbondong-bondong terbuka untuk Pak Jokowi menjadi kader dan lain sebagainya. Tapi menurut saya hanya omon-omon. Kalau memang terbuka ya, langsung diberikan kedudukan yang mentereng ya, seperti langsung menjadi ketua umum lah, atau menjadi dewan pembina dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat kemungkinan semua partai-partai politik juga sama mematuhi ADART, dan pastinya untuk menjadi ketua umum atau bahkan dewan pembina pastinya minimal harus menjadi kader dulu, harus merangkak mulai dari nol. Walaupun Pak Jokowi sudah menjadi presiden, pasti juga akan ada ADART. Nah, itu untuk apa? Untuk membentuk loyalitas kader-kader kepada partainya kemungkinan ya. Dan minimal kalau kita lihat rata-rata ADART itu menjadi ketua umum ya minimal harus menjadi kader 5 tahun. Nah, pastinya Pak Jokowi juga akan kembali nol. Dan kalau misalkan Pak Jokowi tidak bermanuver seperti pada saat lalu, pastinya saat ini bisa saja Pak Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Ini sangat keren sekali loh, untuk jangka panjang ke depannya itu sangat keren sekali berada di gerbong PDI Perjuangan. Kalau kita lihat kader-kadernya sangat militan sekali, dan menurut saya dari partai-partai lainnya belum ada yang semilitan PDIP. Walaupun saat ini kalau kita lihat dikeroyok oleh beberapa puluh partai politik dan bahkan juga didukung oleh presiden dan mantan presiden, PDIP juga terlihat tangguh ya. Kalau kita lihat bahkan dari 550-an
pilkada serentak pada saat lalu PDIP juga berhasil memenangi 247. Jadi tidak kaleng-kaleng PDIP. Jadi ini kemungkinan yang sangat menyesal ya. Ternyata Pak Jokowi itu digadang-gadang menjadi ketua umum menggantikan Ibu Megawati. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan CNN Indonesia ya, Ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah, F.X. Rudi setuju jika Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum berikutnya menggantikan Megawati Soekarno Putri. Nah, ini sebelum ada manuver dari Pak Jokowi ya. Orang yang akrab disapa Rudi itu tak keberatan dengan usul Guntur Soekarno Putra yang mengusulkan Jokowi memimpin PDIP di masa mendatang. Setuju, pokoknya nek kalau kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan jadi ketua umum PDI Perjuangan kan? Ya enggak masalah toh, kata Rudi usai menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada 2 Oktober yang lalu. Rudi juga tak menampik kedekatannya dengan Jokowi menjadi salah satu faktor yang membuatnya sependapat dengan Guntur. Ia mengenang saat dahulu mendampingi Jokowi memimpin Kota Solo pada 2005 hingga 2012. Berarti aku kan mohon maaf, aku ya katut tersinggung-singgung, kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono begitu, kata dia. Rudi yakin Jokowi mampu memimpin Partai Banteng dengan baik. Alasannya Rudi menilai Jokowi berhasil memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir, memanage 270 juta jiwa, lebih aja merdeka, nyaman kok PDI Perjuangan, anggap saja hanya 140 juta kan, ya mesti lebih nyaman, kata Rudi. Rudi juga sempat belak-belakan mendukung Prananda Prabowo menjadi ketua umum PDI Perjuangan menggantikan ibunya Megawati Soekarno Putri. Namun ia memastikan semua kader akan mematuhi hasil Kongres PDI Perjuangan yang akan datang. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Ternyata Pak Jokowi itu digadang-gadang menjadi ketua umum PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu pemenang ya setidaknya pada pileg, pilkada kalau kita lihat ya pada 2009, 2014, 2019 dan bahkan 2024 juga tetap memenangi walaupun suara PDIP pada 2014 menurun, tetapi juga tetap yang tertinggi suaranya dan bahkan juga setidaknya mengalahkan partai-partai yang lainnya walaupun dikeroyok oleh koalisi gendut Kim Plus dan bahkan juga dikeroyok oleh mantan presiden dan bahkan juga presiden. Nah, ini juga sangat keren sekali. Nah, tetapi gara-gara manuvernya pada saat lalu, wah, Ibu Megawati juga geram, kader-kader PDIP geram, dan menurut saya sudah bisa dipastikan lah tidak bakalan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Menurut saya sudah tidak mungkin lah. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, dari Metro TV, Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara setelah dipecat PDI Perjuangan sebagai kader. Ia menghormati keputusan itu dan mengatakan nanti waktu yang akan menguji. Nah, menurut saya waktu sudah menguji ya, sudah menguji Pak Jokowi kesetiaannya kepada partai berlambang banteng ini sudah diuji, dan ternyata Pak Jokowi juga bermanuver setidaknya. Manuvernya sungguh wow sekali ya, dan ternyata Gibran lah yang menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto walaupun juga belum cukup usianya pada saat lalu. Setidaknya ada perubahan undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan yang cukup mengejutkan, di Mahkamah Konstitusi ada adik ipar dari Jokowi, paman Usman, paman dari Gibran. Ini sangat wow sekali lah. Seharusnya ini sudah bisa dikategorikan nepotisme lah, nepotisme. Tetapi juga MK pada saat lalu juga tidak menyebut kalau ada intervensi dan lain sebagainya. Dan menurut saya sudah pastilah ada intervensi karena Gibran yang ternyata maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Wakmu sudah lewat kayak gini ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga Puan Maharani sambil menangis meminta maaf ada kader PDIP yang tak beretika dan melanggar konstitusi. Jadi memang sangat wow sekali lah manuver dari Pak Jokowi pada saat lalu. Dan tidak hanya itu saja, singgung kader langgar konstitusi, Puan terisak dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Dan PDIP masih merasa bertanggung jawab ya, setidaknya melahirkan kader yang ternyata malah melanggar konstitusi, dan itu juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dibuat itu butuh berpuluh-puluh tahun ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.